berjumpa lagi. Dan sebelum kita mau masuk ibadah kita yang luar biasa, mari semua kita mau satukan hati kita. Kita mau masuk di dalam roh yang benar. Kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Yuk semuanya kita tutup mata kita. Kita lipat kedua tangan kita. Kita mau masuk dalam doa. Oh Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan atas waktu yang terindah Engkau persiapkan untuk kami pada hari ini Tuhan. Sebentar kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi sebuah paket yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, dan kami mau semangat kami, roh kami dan hidup kami diperbaharui selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari keluarga Gregorio sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Amin. Yes, haleluya. Sebab kini sudah tiba saatnya untuk kita boleh maju berperang demi nama Tuhan. Biarlah dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita menjadi berkat setiap saat. Haleluya. Kita mau katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Mari semua kita mau berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kita mau katakan hey, haleluya. Mari semua kita mau menari buat nama Tuhan. Tepuk tangannya yuk. Hey, kami mau bersyukur Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan segenap bangsa. Berdiri di hadapan tata anak, satu suara menyatakan hey, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama katakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kita mau ke satu pujian lagi yang berkata bahwa Allah adalah sumber segala-gala dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau angkat pujian ini lebih lagi untuk Tuhan Haleluya. kita. Haleluya.
Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa. Mari kita menari dan melompat bagi Tuhan kita. Melompat bagi Tuhan. Semua siap-siap tangannya, kita mau menerima anggur baru. Anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, Kita mau memuji Dia dan kita mau menyembah Dia. Bahkan kita berdoa hanya kepada Tuhan kita. Haleluya. menari, melompat bagi Tuhan. Baru Dia curahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kini keluarga Gregorio kita mau masuk di dalam pujian dan penyembahan kita. Amin. Bila pada saat ini mata Tuhan boleh tertuju di dalam setiap hidup kita, dan biarlah kita mempersembahkan yang terbaik lewat pujian, penyembahan, lewat tutur kata dan lewat hidup kita. Maka dari itu, biarlah semua orang yang menyerukan namanya berkenan dan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Mari semua kita mau masuk lebih dahsyat lagi, lebih dalam lagi. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan
sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Mari sekali lagi kita nyatakan pujian ini menjadi deklarasi hidup kita. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong kami, Tuhan, menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, kami nyatakan Tuhan, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah sebab ku tahu sendiri, dan ku yakin Tuhan Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan bernyanyi, ku mau selalu Tuhan, sebab kami yakin Tuhan hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, Tuhan, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. ku kan Berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di
dalam api pun ku kan menyembahmu. Engkau terang, Engkau Raja kami, dulu sekarang selamanya. Engkau layak Tuhan, Engkau layak Bapa, untuk kami agungkan seumur hidup kami Tuhan. Sebab tangan-Mu yang perkasa, sebab nama-Mu yang ajaib, yang memeluk hidup kami. Engkau yang terutama, Engkau yang terdahsyat Tuhan, yang selalu ada Bapa dalam hidup kami. Engkau yang terbesar, Engkau yang terutama Tuhan, bertata dalam kami. El Shaddai, Kau Tuhan yang besar. Ditinggalkan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku yang berkata, Yang berkuasa. yang berkuasa. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. lebih lagi katakan dimuliakan. Oh Yesus, Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan.
Tuhan Yesus, Tuhan Kau Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkaulah selama-lamanya Raja dan Juru Selamat yang bertata di dalam hidup kami Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami mau mendengar, kami mau menangkap firman-Mu yang ajaib Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami menjadi seorang murid, menjadi seorang anak yang turut dan taat sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, saya percaya Tuhan Yesus baik dan Dia punya rencana yang terbaik untuk setiap kita. Puji syukur di hadapan Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kini saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang kita untuk satukan hati, satukan pikiran, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa, segala penyertaan-Mu Tuhan kami rasakan Tuhan, kebaikan-Mu kami rasakan Bapa. Engkau Allah yang begitu luar biasa memimpin hari-hari kami Tuhan. Kami tidak berarti tanpa Engkau Tuhan, dan hari-hari kami tidak ada gunanya tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas pimpinan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, kini saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati Tuhan apa yang kami dengar Tuhan. Tidak hanya kami mengerti, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang luar biasa. Kita mau belajar dari kehidupan Musa dan kita mau belajar dari kehidupan Yosua. Saya ambil firman Tuhan dari Ulangan pasal 34 ayat yang ke-9. Ulangan pasal 34 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Rahasia keberhasilan Musa adalah karena ia mau memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Dan Yosua sebagai abdi, sebagai asisten dari Musa, pada saat itu turut menyaksikan bagaimana kehidupan Musa, kehidupan keseharian Musa. Ketika Musa mengetahui bahwa ia tidak akan sampai ke tanah perjanjian, maka ia memberikan tongkat estafet kepemimpinannya. Ia memberikan tongkat kepemimpinan kepada Yosua. Apa yang dilakukan Musa adalah ia mendoakan Yosua. Musa menumpangkan tangan ke atas kepala Yosua dan mengimpartasikan, menyalurkan roh yang luar biasa itu atas Yosua. Dikatakan di Ulangan 34 ayat 9, Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Oleh sebab itu Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Nah, Musa dan Yosua adalah contoh yang kita harus belajar dari mereka, karena mereka adalah pribadi yang mau mengembangkan keluarbiasaan Roh Kudus dalam hidupnya. Dan mereka mau memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Roh itu penurut, daging itu lemah. Roh itu penurut, maksudnya kalau kita mau dia mimpin kita, dia pimpin kita. Tapi kalau kita mau kedagingan kita memimpin roh kita, dia pun nurut. Dia pun akan menyingkir. Nah, hari Minggu kita akan belajar bagaimana kita mengembangkan spirit ini. Bagaimana kita mengembangkan roh Allah yang luar biasa yang ada dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya setiap orang percaya sudah dikaruniai Roh Kudus. Setiap orang percaya dikaruniai Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka kita semua dipimpin oleh Roh Allah. Tetapi ada orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah, tapi Roh Allahnya ada di hati mereka. Kalau tidak ada Roh Allah, mereka tidak bisa bilang Aba ya Bapa. Kalau kita bisa bilang Yesus adalah Tuhan, itu karena ada Roh Allah dalam hidup setiap kita. Nah, tapi masalahnya Roh Allah itu terpancar atau tidak?
Roh Allah itu keluar nggak? Kelihatan nggak? Berbuah nggak? Dampak nggak bagi orang banyak? Nah, itu masalahnya. Nah, Musa dan Yosua adalah orang yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Nah, kita pun sekalian demikian, kita harus belajar bahwa kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Barang siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, kita adalah anak-anak Allah. Nah, Galatia 5 ayat 25, Paulus juga berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Karena kita semua adalah anak-anak Allah. Kita yang semua orang yang dipimpin Roh Allah, kita adalah anak-anak Allah. Nah, bagaimana dengan kita orang percaya? Bagaimana kita mendapatkan Roh Allah yang luar biasa? Sebenarnya setiap kita yang telah lahir baru menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sesungguhnya kita telah memiliki Roh Allah yang luar biasa itu. Tapi bagaimana kita mengembangkan? Bagaimana kita mengeluarkannya itu? Yang terpenting bagaimana roh yang luar biasa itu bekerja di dalam kita sehingga menghasilkan buah-buah dan menjadi dampak bagi orang lain. Bagaimana Roh Kudus yang luar biasa itu, roh yang luar biasa, the excellent spirit itu bekerja di dalam kita sehingga menghasilkan buah-buah dan menjadi dampak bagi orang lain. Kita akan membahas 3 hal hari ini agar kita selalu dipimpin oleh Roh Allah yang luar biasa. The excellent spirit, saya mau katakan. Bagaimana caranya supaya kita dipimpin oleh Roh Allah yang luar biasa? Yang pertama, kita harus punya iman. Kita harus punya iman, tidak boleh tidak. Percaya Yesus, kita harus punya iman. Kita mau baca Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai ke 7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Nah, ini adalah sepenggal cerita ketika Musa menyuruh 12 orang mengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Dan 10 orang melaporkan lebih baik mundur. Nyalinya ciut, takut. 10 orang bilang mundur aja deh. Karena faktanya orang-orang di tanah Kanaan itu seperti raksasa. Besar-besar. Bisa makan orang punya katanya. Bahkan 10 orang itu bilang apa? Kita ini seperti ulat. Kecil seperti ulat. Mereka jiper. Mereka takut. Mereka lemah. Mereka tidak berdaya. Berbeda dengan laporan 2 orang. Yosua dan Kaleb. Beda laporan mereka. Mereka berbicara memang sesuai fakta. Memang sesuai fakta. Tetapi sebagai orang beriman kepada Tuhan, mereka yakin bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberikan kemenangan pada Israel serta mengembalikan tanah Kanaan menjadi milik kepunyaan mereka. Haleluya. Dengan iman kita dapat melihat Tuhan di tengah permasalahan kita. Dengan iman, justru hanya dengan iman kita bisa melihat Tuhan ada di tengah permasalahan kita. Dan sanggup melihat dalam sudut pandang yang berbeda. Kita percaya, kalau orang beriman percaya, Tuhan sanggup untuk menolong setiap kita. Tuhan sanggup untuk menolong kita di tengah-tengah permasalahan. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita punya spirit of excellence itu keluar, nampak, kita harus memiliki iman. Kita saat ini semua diperhadapkan dengan masalah. Masalah yang luar biasa. Masalah perekonomian. Masalah kesehatan. Sakit penyakit. Virus di mana-mana. Apalagi dengar ada virus baru lagi. Aduh nih kita nggak ngerti lagi bagaimana. Tapi kita percaya meskipun kata ada virus macam apa, kalau orang beriman melihat di tengah-tengah masalah pasti ada Yesus. Dan kalau ada Yesus pasti Tuhan menolong setiap kita. Ini yang membuat roh kita bangkit. Jadi mau apapun masalahnya, mau apapun sakitnya, mau apapun penderitaannya, roh kita tetap kuat. Karena kita punya iman dalam Tuhan. Dengan iman itulah kita bisa melihat Tuhan di tengah permasalahan kita. Dengan iman itulah kita sanggup melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Kita bisa melihat dengan sudut pandang ada Yesus di tengah-tengah kita, di tengah permasalahan kita. Tuhan pasti sanggup menolong setiap kita. Haleluya, haleluya. Kita nggak perlu takut. Jadi jika kita mau dipimpin oleh Roh Allah yang luar biasa, kita harus percaya dengan iman bahwa kuasa Tuhan itu sanggup
bahwa Tuhan itu sanggup, bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita. Kita harus percaya bahwa roh di dalam kita lebih besar daripada kuasa apapun di dunia ini. Itulah yang buat roh kita terus kuat, terus bangkit. Kita bisa hidup dalam pimpinan roh yang luar biasa karena kita luar biasa. Roh di dalam kita luar biasa. Roh di luar kita tidak ada apa-apanya. Mau apapun kuasanya, mau apapun sakit penyakitnya, mau apapun kondisi masalahnya. Orang beriman percaya bahwa roh di dalam kita lebih besar daripada kuasa apapun di dunia ini. Jangan pakai perasaan atau emosi yang naik turun. Oh, habis ibadah, oh, habis Natalan, perasaan luar biasa, wah, menggebu-gebu. Iman bukan masalah perasaan. Iman bukan masalah emosi yang naik turun. Iman itu adalah percaya. Menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kemudian bertindak dan melangkah. Percaya segala sesuatu kepada Tuhan. Percaya kepada segala sesuatu. Tuhan, kalau aku sakit, aku percaya. Hari ini yang aku bisa apa? Aku minum obat. Hari ini aku bisa apa? Aku berolahraga. Hari ini apa yang aku bisa? Aku minum vitamin. Aku percaya semuanya daripadamu Tuhan. Dan aku pasti akan sembuh. Dalam masalah ekonomi, bangkrut, gak ada uang, saya percaya Tuhan bertindak. Tuhan, kita mau punya inspirasi, mau usaha apa, mau dagang apa, mau memulai segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita mulai di dalam nama Tuhan Yesus, pasti ada keberhasilan di situ. Karena kita bisa melihat dengan iman, kita bisa melihat di tengah-tengah permasalahan kita ada Yesus, ada Tuhan yang menolong setiap kita. Tetap percaya meskipun belum melihat dengan mata jasmani kita. Tetap percaya meskipun kita melihat ada permasalahan. Kayak Yosua ketika tembok Yeriko, temboknya masih ada berdiri, tapi Tuhan bilang apa? Lihat, aku serahkan Yeriko dalam tanganmu. Pahlawan yang gagah perkasa aku serahkan dalam tanganmu. Padahal temboknya masih ada, pahlawannya belum kalah. Orang yang beriman bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Secara mata jasmani, masalah masih ada, gunung masih tinggi menghadang jalan kita. Tapi kalau orang yang beriman, kita percaya Tuhan mampukan aku. Ada Roh Kudus dalam hati kita. Mampukan aku Tuhan untuk aku bisa melewati gunung ini, bisa melewati tembok Yeriko yang luar biasa ini. Itu orang beriman. Iman dapat dibangun terus dan iman dapat diperkuat ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita jangan pernah undur dari doa-doa kita, dari pembacaan firman kita, dari kebaktian kita, ibadah seperti ini, ibadah HK, ibadah hari Minggu. Jangan pernah kendor beribadah. Karena di situ ada firman Tuhan yang membangun iman kita. Ada firman Tuhan yang memperkuat iman kita. Kalau iman kita kuat, roh dalam kita pun lebih kuat. Artinya ketika roh kita lebih besar itu karena kita sudah masuki firman. Kita sudah berdoa. Kita membaca firman Tuhan. Sehingga roh kita tuh menjadi kuat. Iman kita menjadi kuat. Iman yang kuat akan memperkuat roh kita. Iman yang dapat dibangun terus dan iman dapat diperkuat ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka roh Allah akan memimpin kita dan menyanggupkan kita menjadi pelaku firman-Nya. Haleluya. Ya. Ketika kita taat pada firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, maka roh Allah akan memimpin kita dan menyanggupkan kita menjadi pelaku firman-Nya. Sehingga iman itu terus bangkit. Ketika iman bangkit, roh kudus kita semakin diperkuat. Roh kudusnya semakin menyala-nyala. Api itu akan semakin menyala-nyala. Dan memberi dampak untuk semua orang. Di tengah-tengah masalah, orang lain pesimis, orang lain negative thinking. Tapi kita optimis dalam Tuhan. Kita positif, percaya bahwa Tuhan menolong setiap kita. Yang kedua, ada 3 hal agar kita selalu dipimpin oleh roh yang luar biasa. Tadi yang pertama iman. Yang kedua adalah integritas. Integritas itu apa sih? Integritas itu adalah apa yang kita ngomong, apa yang di hati, di pikiran, itu sama.
hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua pasal pertama ayat yang ke-7 dia berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Berkali-kali Tuhan bicara pada Yosua. Kalau kita baca Yosua pasal pertama ayat 1 sampai ke 8, berkali-kali Tuhan bilang apa? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Beberapa kali Tuhan bilang sama Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini bicara tentang integritas. Bicara tentang berintegritas. Integritas berbicara tentang keteguhan hati. Memimpin bangsa yang besar pada saat itu tidaklah mudah, apalagi mereka tidak mempunyai pengalaman apapun dalam peperangan. Sementara bangsa di tanah Kanaan, bangsa yang mendiami tanah Kanaan, sudah memiliki perlengkapan senjata yang hebat dan tentara yang terlatih. Secara perhitungan manusia pasti Israel kalah. Mau perhitungan macam apapun Israel pasti kalah. Tetapi Musa diingatkan Tuhan untuk meneguhkan hatinya. Tetapi Yosua diingatkan Tuhan untuk meneguhkan hatinya. Teguhkanlah hati kita supaya kita tidak mudah menyerah. Tidak ada masalah, kita bilang Tuhan Yesus luar biasa. Di tengah masalah kita harus bilang Tuhan Yesus luar biasa. Itu namanya integritas. Teguhkanlah hati. Ketika kita bilang Tuhan Yesus baik, segala apapun kondisi kita, kita harus bilang Tuhan Yesus baik. Itu namanya integritas, keteguhan hati kita. Apapun kondisinya, apapun situasinya, sekali Yesus, tetap Yesus. Ini namanya integritas. Tidak lain di mulut, lain di hati. Terus kita berkata, apapun terjadi, Tuhan Yesus baik. Susah senang, sakit sehat, Tuhan Yesus baik. Yang kedua, integritas bicara tentang kemurnian hati. Kisah Para Rasul 24 ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kita belajar untuk bicara apa? Integritas itu memiliki kemurnian hati. Bicara integritas, bicara tentang kemurnian hati. Hati kita murni, tulus di hadapan Tuhan. Rasul Paulus menjaga agar hatinya murni di hadapan Tuhan dan manusia. Apa yang ada di pikiran atau di hati adalah sama dengan apa yang kita ucapkan. Kemurnian hati yaitu motivasi kita dalam melakukan apapun tulus dan jujur. Seperti yang saya pernah sampaikan, tidak ada motivasi apa-apa, tidak ada agenda pribadi. Tetapi kemurnian hati itu bicara motivasi kita dalam melakukan apapun tulus dan jujur. Ketika kita mau menjadi orang yang berintegritas, maka Roh Allah akan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Ya, Allah sangat suka kepada orang-orang yang berintegritas. Lihat Paulus, dibuat Tuhan berhasil dalam memberitakan Injil, bahkan sampai ke Asia Kecil, yaitu Antioquia. Karena Paulus memiliki ketulusan, kejujuran hati. Dia tidak neko-neko, dia tidak minta apapun, dia tidak punya agenda pribadi yang dia mau menyenangkan hati Tuhan. Saya mau beritahu, keahlian atau kecakapan, kebisaan, kemampuan dapat dipelajari. Tapi integritas adalah sesuatu ketekunan melalui proses. Dan Tuhan pasti mengangkat kita apabila kita bekerja, melayani dengan integritas yang baik. Orang yang berintegritas adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan apapun yang telah diperbuatnya. Kita harus belajar. Di sini kita harus belajar. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa dipimpin oleh Roh Allah yang luar biasa. Yang ketiga adalah kita harus memiliki loyalitas atau kesetiaan. Yosua 24 ayat 20. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Setelah Yosua berhasil memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian yang telah dijanjikan kepada Abraham, bapa dari bangsa Israel, maka Yosua menyampaikan suatu pidato kepada bangsa Israel. Dalam pidatonya Yosua memberikan peringatan apa yang akan terjadi apabila mereka meninggalkan Allah yang telah memimpin perjalanan mereka. Kemudian Yosua menyatakan
bahwa ia dan keluarganya akan tetap setia beribadah kepada Allah yang hidup. Kadang banyak orang pada awalnya mau menjadi percaya kepada Tuhan karena sedang dalam keadaan susah, kemudian mereka dipulihkan dan diberkati, maka hatinya mulai menjauh daripada Tuhan dan makin lama meninggalkan Tuhan. Mengapa zaman sekarang orang susah untuk setia? Karena manusia selalu ingin mencari-cari hal yang baru demi memuaskan hatinya. Ketahuilah bahwa hanya Tuhan yang sanggup memuaskan hati kita, bukan uang, bukan benda, bukan kedudukan. Setia kepada Tuhan, loyalitas kepada Tuhan, apapun kondisinya, apapun situasinya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita tidak menggadaikan iman kita, kita tidak menukar iman kita, kita nggak mau kembali ke kehidupan kita yang lama. Kita mau fokus kepada Tuhan. Nah, jika kita sedang berada dalam suatu pekerjaan, di suatu perusahaan, kemudian ada masalah, jangan buru-buru ambil langkah 1000 meninggalkan perusahaan itu. Cobalah kita berdoa sungguh-sungguh, siapa tahu Tuhan mau kita tetap di sana sehingga kita menjadi dampak bagi tempat itu. Mungkin kita bisa menjadi berkat di tempat itu. Terkadang the excellent spirit memimpin kita pada suatu situasi yang rasanya tidak nyaman. Karena di sanalah roh yang luar biasa itu mau bekerja bersama kita. Yaitu ketika kita setia. Maksudnya adalah ketika kita dalam kondisi yang susah, jangan cepat-cepat marah sama Tuhan. Ketika kita lagi dalam keadaan yang sulit, jangan cepat-cepat meninggalkan Tuhan. Jangan cepat-cepat meninggalkan roh yang ada dalam hidup setiap kita. Tapi coba kita merenungkan kembali, justru itulah keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang tidak enak itulah Roh Kudus itu bisa bekerja dan menuntun kita. Ketika orang lain melihat situasi makin kacau, kita bisa melihat ada harapan di sana. Kita bisa melihat ada Tuhan akan bekerja di sana. Dalam mengikut Tuhan kita perlu setia sama seperti Yesus setia kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi kita, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel, Dia Allah yang beserta kita. Orang yang setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun akan membuat roh yang luar biasa atau the excellent spirit bekerja dengan dahsyat. Pasti ada ide atau gagasan dari surga yang akan dinyatakan kepada hidup setiap kita. Oleh sebab itu, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam pimpinan roh yang luar biasa, memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam iman, di dalam integritas kita, dan di dalam kesetiaan kita atau loyalitas kita kepada Tuhan. Disitulah Roh Kudus bekerja, menjangkau setiap kita, membuat kita menjadi orang yang luar biasa. Ada ide, ada gagasan baru. Dalam keadaan sesulit apapun, roh itu akan memimpin kita, akan membimbing kita, akan menghibur kita, akan menyatakan kuasanya kepada kita. Sehingga kita dalam keadaan apapun, keadaan sulit apapun, kita tetap keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya, amin. Untuk malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarkanlah Tuhan kami memiliki roh yang luar biasa. The excellent spirit ada dalam kehidupan setiap kita semua Tuhan. Untuk menuntun kita Bapa. Untuk menuntun kami sekalian Bapa. Dalam keadaan apapun. Keadaan sesulit apapun. Kami masih bisa keluar sebagai pemenang. Kami mau Tuhan. Agar kami dipimpin oleh roh yang luar biasa. Kami mau punya iman. Kami mau punya integritas. Keteguhan hati Tuhan. Kemurnian hati. Dan kami mau memiliki loyalitas. Kesetiaan kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam kesusahan kami, dalam penderitaan kami, dalam kesulitan kami, Roh-Mu akan bekerja secara luar biasa Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami Bapak. Aku berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang malam hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit, Kau yang sembuhkan mereka. Mereka yang berbeban berat, Engkau berikan jalan keluar yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat dua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus memimpin kita. Dimanapun kita berada, Tuhan berkati kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.